وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 67 bab fasal. 67 bab fasal. Fasal tentang syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati. Fasal tentang syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati. Hanya syarat-syarat yang batin dari amal hati maksudnya dalam salat. Amalan-amalan dalam salat yang zahir kali kepegah. Bagaimana posisi tangan, kaki, waktu takbir dan sebagainya, nya kali kepegah. Kiban nak jaro tapudu, kiban jaro, kiban kali. Jino hati ya, tengah dah semayang nya hati nya pakiban. Nyo masuk dalam amal batin ke. Menyelikat amal zahir, bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana iktidal, bagaimana posisi potakan anak-anak aki danyo nya kali mandum. Nyo masalah bagaimana hati kita dalam salat. Khusyuk nyo bahasa danyo. Salah satunya adalah ya, amalan-amalan batin yang kita lakukan di dalam salat. Salah satunya adalah khusyuk. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah dipegah di dalam Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri, wa aqimis salata li dzikri. Surat Taha ayat 27. Surat Taha ayat 12. Wa aqimis salata, wa aqimis salata li dzikri, artinya dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Lakukan ligata akan sembahyang untuk mengingat lun. Jadi salat yang kita kerjakan itu sebagai bentuk zikir kepada Allah, sebagai bentuk mengingat Allah. Cuma kitanya sembahyang yang semestinya kita ingat Allah, ternyata dalam salat itu tidak lagi ingat Allah. Nyo kehino perlu perbaikan hati. Sebab si memang lagi nya ni iji iblis ipreh kitanya dari tamu wudu. Dari wudu ke ni ipa hana bereh wudu tu, ipa hana bereh cara mensuci dari najis nya ipa hana bereh je, sehingga ente mangat hana bereh semayang katanya yang kehidih je kai preh. Makanya hidihkan berbereh. Dari wudu pertama kali hidih berbereh sampai katanya masuk dalam solat nyan bereh. Nyan karena iblisnya ni diusahakan kebancara semayang tanya baik khusyuk ile. Watai hana khusyuk semayang katanya mudah untuk diperusak semayang tersebut. Ini sangat mudah. Padahal Allah Taala ni pegang lakukan semayang untuk mengingatku, tapi nyatanya lagi tanya semayang yang kita lakukan bukan mengingat Allah. Artinya dalam solat tidak mengingat Allah, di luar solat mengingat kepada dunia, di dalam solat pun mengingat kepada dunia. Haikan Allah yang tak ingat. Padahal solat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hadzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu. Artinya berapa banyak orang yang mendirikan salat yang didapatkan dari salatnya itu hanyalah lelah dan payah. Betapa banyaknya orang-orang yang lakukan salat ternyata tidak didapatkan apa-apa kecuali yang dia dapatkan hanya lelah dan payah, susah hek mentang yang nak pakan hek mentang yang hana khusyuk yang hina letak iji sah semayang hana syarat khusyuk, untuk kesah semayang hana syarat khusyuk, untuk mendapatkan pahala semayang syarat khusyuknya syarat perlu khusyuk ngam berbuat pahala, tapi punya perlu kesah mentang ada hana pahala nyana saya dah hana khusyuk hana buku. Rumah itu kengken menan perle semayang katanya orangnya. Semayang yang tak puput le katanya dalam sebuah bentuk yang pantas dibalas dengan pahala. Ya laganya kengken berkena ada puput katanya. Tapi kebangkit bujit ke pahala. Ketahuilah bahwasanya solat itu adalah zikir. Semayangnya adalah mengingat Allah, zikir kepada Allah Taala. Itanya yang terbayang ke zikir sang-sang ala ilahi rabbi subhanallah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sang-sang yang mantang zikir.
Ini na zikir tubuh, na zikir zahir, na zikir batin. Na zikir kan hati kita nyo. Itanya pun dia pegah zikir dengan hati seolah-olah cuma Allah 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 macam zikir. Beraikan enan mentang. Sangat luas makna zikir ini. Mengingat Allah, bertafakur itu juga namanya zikir. Khusyuk dalam salat itu juga zikir. Sebenarnya gerakan-gerakan kita yang kita lakukan dalam salat itu juga semuanya zikir, sedang mengingat Allah. Jadi ketahuilah bahwasanya salat itu adalah zikir, bacaan munajah. Salatnya adalah bentuk mengingat Allah. Bacaan-bacaannya itu kita sedang bermunajah kepada Allah Ta'ala, sedang berkomunikasi ya nyaho keju dan berbicara, berdialog ya nyen tengah sembahyang. Apabila kita sedang salat berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Teman kan salah satu daripada hana adab tanya berdialog dengan Allah, perasaan kita nyo kepada kan Allah. Makanya hana netung artinya hana netung red fahala, hana cocok gebalah dengan fahala. Makanya upayakan ini salah satu daripada bentuk jihad ini, jihad perasaan. Saat kita nyo semayang, nyo perasaan kita nyo musepre orang lain, tapi kita kumpulkan perasaannya untuk mengingat Allah. Kita nyo kumpulkan perasaannya untuk mengingat apa yang kita baca, ataupun untuk mengingat bahawa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi mengumpulkan kembali perasaan yang telah berhamburan itu jihad namanya. Untuk mesepre dalam tarik dalam dia dapat sampai dalamnya jihad kan jihad perang sabilillah mentang, perang kafir mentang. Jadi nyata perang perasaan kita nyo yang tarik orang lain untuk tak kumpulkan itu jihad yang kejip payah han mudah sampai bidanya kadang-kadang waktu kamu mesepre perasaan nyo tak kegadah ingat mubah juga perasaannya mensabohnya dungku leuh dalam semayang, leuh but, leuh dajak, leuh macam-macam leuh dalam semayang. Orangnya kabeh semayang baru tak kumpulkan dalam perasaan. Ana faedah ni katuk Pak Salim. Yang benar biasa aja. Makanya dalam solatnya katanya na tua ya kaya kan sering tua, sering ragu-ragu pakan karena tidak mengingat kepada apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan. Watai kai saluh pikiran orang lain, oh maka hana medi rakaat. Watai kai ba pikiran orang lain, oh ma pu kada Fatihah puhana. Pu butoi saknyo rukuk puhana. Nya kemudian hanya akibat lalai dalam salat. Makanya timbul masalah. Semesti semayangnya kan menyelesaikan masalah aja. Dia timbul masalah macam dalam semayang. Karena apa kan? Karena semayang dalam keadaan lalai. Makanya katanya harus perbaiki salat katanya. Masing-masing tanya. Masing-masing tanya. Ini kan tahu kekurangan dalam salat. Mulai niat kadang penuh kekurangan, baca Fatihah penuh kekurangan, maka sama-sama kita perbaiki. Masing-masing kita perbaiki salat masing-masing supaya kita dicintai oleh Allah Ta'ala dan salat itu benar-benar suatu bentuk penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Karena ini sejauh mana gedanya khusyuk dalam salat, maka sejauh itulah kita akan merasakan buah daripada salat itu sendiri. Ketentraman jiwa kita dalam salat akan kita rasakan sejauh mana kita khusyuk. Demam hana khusyuk bacut padahal teman dapat kita rasakan. Hanya pengaruh tak nyoba khusyuk ya kan. Yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali dengan menghadirkan hati dan kesempurnaannya dapat diperoleh dengan memahami. Jadi mungkin kita dapat jadikan sembahyang sebagai zikir, bacaan-bacaannya sebagai bentuk dialog dengan Allah, melainkan yang demikiannya baru tercapai dengan menghadirkan hati mengingat Allah, dan kesempurnaannya dapat diperoleh dengan memahami apa yang kita baca, siapa yang sedang kita menghadapi, berdialog, berkomunikasi, yang katanya akan dapat terperoleh khusyuk ke benar mengagungkan. Juga dalam salat itu adalah mengagungkan. Rasa mengagungkan tak peraya tak takzimi lagi tanya tamsilan menteng lagi tanya tak nampak raja hati tak menghadap raja. Kiban nanti tanya kira-kira ada menghadap raja. Mungkin ada pegang habang raja pikiran kita tanya lain nya mungkin engkau hana adab nya baiklah takun dengan raja tapi keroro teman-teman
Ini yang gaduh buat dengar-dengar HP, pikiran bah HP, puyai pegah lengan di samping kita banyak buat tayang dah depu pitan. Ya, nyambatnya kau menanti. Karena pikiran dah lain, walaupun nak baca gede, tapi kita dianggap berpaling. Olehnya dalam solat nyanlom adalah narasa takut. Narasa takut, narasa khuf. Ada rasa takut dan juga ada rasa berharap. Rasa takut, takut merasa tidak sempurna, takut karena gedanya merasakan tanya yang penuh berlumur dosa menghadap Allah, merasa takut karena seorang hamba yang mengerjakan dosa, maka saat dia salat dia itu datang menghadap Allah dan membawa dosa-dosanya. Dia tak berdosa menghadap Allah Taala. Tengah tak salatnya tak berdosa, cuma tak itu dosa-dosanya berguguran dengan sebab salat gedanya penuh. Makanya benar rasa takut dan juga benar rasa harap, penuh harap kepada Allah. Allah yang akan menerima, Allah yang akan mengabulkan, dan juga narasa malu. Narasa malu nyo mandum-mandum kan, rasa takut, rasa harap, rasa malu, semuanya buah daripada iman. Tergantung aja sejauh mana keimanan kita, sejauh itulah khusyuk katanya. Yang kecil beda solatnya, takalan gerakan sama mandum. Tanya yang awam, orang yang alim, ulama, para wali Allah, yang gerakan solat semuanya sama. Tetapi rasa yang dia dapatkan dalam solat itu sungguh sangat berbeda. Nyuhan saban rasa aja menurut tingkatan manusia. Sejauh mana tingkatan zuhudnya, tingkatan kealimannya, tingkatan keimanannya, tingkatan kekhusyukannya, dina khusyuk ke nyan seukuran nyan ke dia dapat menikmati solatnya, dia dapat merasa tentram dengan solatnya. Munyuhana kake solat itu akan hampa hana makna sapu yang tayu dapatkan mupluh ton dah semayang sampai tahu bahawa Allah Ta'ala hana rasa nikmat. Sebenarnya menyutana pegah tentang nikmat dalam ibadah kan semayang mantap ada zikir menanti je. Zikir cuma hiasan bibir mantai tanya hana teruk bati bupajan mangan kelebut lagi sampai ada baca Quran ke menanti tanya membaca Quran kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kita sedang berkalam dengan Allah karena kita baca kalam-kalam Allah Ta'ala. Cuma tanya etna orangnya khusyuk katanya, etna orangnya tadabbur dan tafakur katanya tentang makna Al-Quran. Yang gitu cuma lafai kebanyakan tanya kan, kalau lafai Al-Quran yang gitu makna yang dalam Al-Quran kan tidak dapat kita pahami, ataupun dapat getanya pahami kandungan Al-Quran. Setidaknya getanya mengingat yang bahwa getanya sedang berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah. Sehingga getanya rasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Solat juga demikian. Kan sembahyang mentang sampai ini penting khusyuknya kan sembahyang mentang. Ada astagfirullah pada dakar kan perlu khusyuk. Tasbih yang saya baca, tahlil yang saya ucapkan, semuanya butuh khusyuk. Semuanya butuh menghadirkan hati supaya dapat makna ya daripada ibadah tersebut. Gesaknya tak pegang, dia pun tak pegang. Tanya tak pun ibadat, berada sebuah bentuk yang bentuk itu cocok gebalah dengan pahala. Cuman kadang ibadat yang tanya pubut belum cocok gebalah dengan pahala. Bahkan karena masih banyak kekurangan-kekurangan, maka perlu perbaikan, perlu perbaiki ya. Jadi makanya dalam solat itu ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa malu. Kesimpulannya, putra kesimpulan, setiap bertambah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah takutlah ia dan hatinya akan hadir. Ya, setiap bertambah ilmu, genyo bertambah ilmu itu tetap baca, tetap belajar, tabut. Maka setiap bertambah ilmu, setiap itulah getanya merasa takut dengan Allah. Yang berarti ilmu bermanfaat. Yang bermanfaat getanya ya. Semakin kita pelajari ilmu agama, semakin kita dapat mengagungkan Allah, semakin kita merasa dekat dengan Allah, semakin kita merasa takut malu kepada Allah. Ya, nyambannya berarti karena faedah ilmu tersebut. Sebab dia apabila tanya hantam pernah tak hadir majlis ilmu, nyan adalah kasih ngenyan hukuman Allah ke tanya. Ngahana hadir. Nago ke begah helikot nak kitabnya ke kali ke begah awal. Pada bab-bab mukadimah. Apabila siraura leura dia itu gaib daripada majlis ilmu. Hana dihadiri ilmu je leura mentang je. Yang kasihnya untuk rela hati, untuk batat hati, untuk keluh hati. Kemudian dia tetap pribut pada-pada urau je tu. Pada-pada minggu, pada-pada bulan hantam pernah tersentuh ilmu agama latih tanya. Makanya hati itu gersang. Makanya hati itu hambar perasaan katanya. Bahkan karena jauh daripada nasihat. Ilmu itu nasihat hati aja. Ngan ilmu. Kan ngan ilmu katanya menjadi lembut kan.
ngan ilmu kita dapat introspeksi diri man mero tetap taturinya menyohana ilmu tapi menyokana ilmu taturi dunia taturi Allah taturi roh taturi yang ge taturi kan yang ge. Apabila engkau mendengar azan ya, apabila engkau mendengar azan maka hendaklah engkau menghadirkan dalam hati haru-hara seruan pada hari kiamat yang seolah-olah saat getanyo tadi dengar azan seolah-olah getanyo kata hadirkan haru-hara uruk kiamat. Pada gehui tanya oleh Allah Taala tinggal hotel uruk kiamat untuk musapat mandum-mandum di padang mahsyar. Nyo menanti seolah-olah. Makanya wajarlah karena geberah Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabat Nabi awate terdengar suara azan nyan dada goknya bergemuruh bagaikan air yang dipanaskan dalam periuk yang dinau Quran. Kan haid tak fikir menyegah bergemuruh tersebut sampai beberapa mil jauhnya. Kiban ke su dada agaknya gerudang-gerudung dalam dada ke. Bahkan karena rasa takut kepada Allah Ta'ala. Cuma uronyo bagaimana perasaan kita saat mendengar azan. Hai tidak je merasa gemar untuk salat. Kemudian sebagai pengaruh iman katanya uronyo. Tapi pengaruh iman urung awai Masya Allah. Makanya wajarlah urungnya luar biasa taat kepada Allah Ta'ala. Karena lagi nyan model ahwat datang seruan azan seolah-olah dia mendengar seruan haru-hara pada hari kiamat. Dan engkau dengan zahir dan batin engkau bersiap-siap dan bersegera untuk mematuhinya. Lahir dan batin katanya bersiap-siap untuk mematuhinya. Batin katanya ingin tak nak kerjakan salat, lahir katanya melakukan persiapan salat. Lagi mesti nak ajak jemaah kata siap-siap draw taju anak ajak berjamaah saat kita mendengarkan azan dan bersegera untuk mematuhinya. Karena orang yang segera mematuhi seruan itu ini mereka adalah orang yang diseru dengan lemah lembut pada hari kiamat. Sehingga menanti kehidupnya pada kiamat. Yang sering memenuhi panggilan azan. Yang orang yang memenuhi panggilan azan, yang sehingga akan dipanggil oleh Allah Taala dengan panggilan yang lembut untuk menghadap Allah. Ya, cuma hantong pernah tak penuhi panggilan azan. Nya beile tayak berjamaah mutajawub dan tadi bopajan egot sehingga pada urang kiamat. Makanya wajarlah lagi kitab Jauhar Mauhub salah sabah yang kita khawatirkan mati han mampu mengucapkan kalimah tauhid, han mampu diucapkan kalimah syahadah, bahkan mati su'ul khatimah apabila sedang azan berkumandang dia asik berbicara kado pegahaba dengan azan tapi kado pegahaba taim siat pakahan. Jadi mesti dengan dengar kitab lagi. Dah dengar suazan, tak im juga. Nyanji berkapat suazan gi dengar dan gi jawab. Tadi gedi kan kami sabah mantang na, gi jawab silau. Jadi azannya kan azan di kampung roh mantang yang gi jawab seluruh azan yang tadi dengar. Toh suara azan yang kata dengarnya jawab ju. Cuman bersamaan ataupun beriring-iring suara azan nan heboh melasa, nan heboh semujid yang tadi dengar. Kakak belakunya tak jawab. Itanya kadang-kadang sabah sekali tajawab azan. Nah dua boh tu palain terdengar jelas. Hana tajawab ni tidak boleh. Semuanya suara azan yang berkumandang itu disunatkan untuk jawab. Tidak boleh berbicara imile. Terdengar bicarakan tentang ilmu saja. Apabila azan terdengar maka disunatkan untuk diam dan kita menyahut azan. Pulau kita dengar tak berapa. Kadang-kadang dengar tak berapa seolah-olah hana terdengar sapu upi. Sigaga coba kita perbandingkan. Jika tak digedi pun hana tempat tanya tajak berjamaah, getanya pembanding sigaga. Maksud digedi mak getanya yang hei, ayah getanya yang hei, gure getanya, urang yang tak hormati getanya yang hei. Getanya asik berbicara. Kapan dipedik gau kagak hei getanya. Kiban hi getanya. Kiban model urang. Kira-kira adab getanya itu bagaimana? Jadi monokeh yang kira-kira tak nak pegah saat azan berkumandang, kahana tajak jamaah. Kahana tajam, apakah hana sempat tajak ataupun pakibanlah dengar suara azan dan jawab. Karena itu panggilan Allah. Panggilan Allahnya, Allah yuhainya. Teman apabila panggilan Allah Taala hana terpenuhi, kira-kira sosik yang tak patuhi. Ya, maka orang yang memanggil yang mendengar suara azan dan dia menyahutnya serta mempersiapkan diri untuk bersegera melakukan salat tentu saja, maka dia pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan lemah lembut. Bahapi hana nyo yih yang sunat jawab azan yang azannya bak watenya dengan gebi wate bite ke wate
dan azan ya azan jinu yang azan pak watenya mau nyoba HP-nya boleh jadi azannya kadang kan azan atau watero kadang pajang-pajang kai pato kenang kan alarm kan hai watak walaupun gede watak tu asa tu azan pak api watak asa dan mugrik insya-nya hana sunah jadi azan yang memang memberitahu yang jino ikun dia urung pak wataknya apabila engkau merasakan hati engkau dipenuhi dengan kegembiraan watak terdengar suara azan tika gembira taju karena taju bersiap-siap untuk menghadap Allah, menghadap sang pencipta dalam ibadah katanya merasa gembira, merasa kesenangan dan kerinduan untuk segera mematuhinya dan merasa rindu ingin dan nak patuhinya. Maka yang seperti demikian itu juga akan terjadi pada seruan di hari kiamat. Nyawa kiamat menanti. Yang kejut, suara azan itu adalah suatu bentuk mengingatkan katanya suara panggilan Allah. Cuma sagai beda sagai cara dipanggil. Orang-orang yang mematuhi suara azan dan bergegas untuk melakukan salat, maka dia itu akan dipanggil dengan lemah lembut. Jadi menokeh sehingga yang akan terjadi pada seruan di hari kiamat. Nah yang merasa gembira untuk memenuhi panggilan Allah, nah yang dalam keadaan bersusah payah, maka karena menan orangnya dalam dunia, hana mau tahu dan orangnya dalam dunia saat kita dipanggil. Begitulah nantinya di hari akhirat. Karena yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena demikian ke Nabi nandakan dalam suatu hadis, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, gembirakan kami dengannya, wahai Bilal, gembirakan kami dengannya. Arti gembirakan kami dengannya, berkumandang azanlah wahai Bilal, karena dengan azan itu hati kami menjadi gembira. Nyukehinon kan sangat pengaruh kan tentang ketauhidan katanya, tentang ilmu tauhid katanya yang pengaruh datang. Etnan ke ukuran katanya merasa gemar dalam ibadat. Menyuhana menang, kakak hana rasa gemar walaupun tanya tak puput. Manusianya kan tabi puput semayang. Ladang puput semayang dalam keadaan ringan dan gembira hati. Ladang kan merasa sangat berat dalam melakukan salat, merasa sangat susah dalam melakukan salat. Ini sangat tergantung bagaimana tingkatan keimanannya. Bagaimana galaknya ke akhirat. Yang demikian itu karena penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Karena yang paling tentram yang dirasakan oleh Rasulullah tidak ada lain kecuali dalam salat. Makanya nekeun bak Bilal, gembirakan olehmu akan kami wahai Bilal. Bagaimana dia gembirakan? Yaitu dengan cara dia berkumandang azan. Karena di situ letak sesuatu yang sangat gembira. Adapun arti suci, yaitu sucinya sir dari apa yang selain Allah Azza wa Jalla. Sirnya hati, batin katanya geyu sucikan. Geyu katanya dalam salat itu hanya mengingat Allah. Atakan geyu sucikan sir katanya dalam salat katanya. Bagaimana kita sucikan sir katanya dalam salat katanya? Itulah dengan menghilangkan sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Dengan sucinya sir itu sempurnalah salat. Dengan sebab sucinya sir itu, bersihnya hati kita itu, maka sempurnalah salat katanya. Mohon semayang tak hana sempurna, hana menjadi sempurna semayang tu. Semayang kesah, sip syarat, sip rukun, menyuzikirah sip syarat, sip rukun, jika punkan hana beres, kapunkan johana gedung oleh Allah Taala. Tapi hina semayang kasah ile, cuma untuk gebalah pahala ya hana. Bahkan karena khusyuknya yang sangat minim. Sesungguhnya apabila engkau menutup aurat engkau dengan pakaian, maka apa yang menutup aurat batin engkau daripada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah engkau beradab di hadapan Allah. Getanya kan malih dengan Allah apabila tidak berpakaian, maka kita tutup aurat. Maka bagaimana kita tutup batin kita yang rusak? Tentu saja dengan menghilangkan sesuatu yang selain Allah. Yang berarti kata tutup batin katanya ya hanaget nyokun beradab katanya dengan Allah. Yang kanya adab. Katanya kosongkan hati katanya. Yang kerja ini biasakanlah katanya selalu khusyuk kepada Allah Taala. Karena khusyuk kepada Allah Taala tidak hanya dalam solat.
Itanya orangnya payah bak minta perasaan khusyuk dalam salat karena hantom tak praktekkan khusyuk di luar salat. Tentu saja kita praktekkan khusyuk di luar salat dengan zikir kitanya. Kita hadirkan hati ataupun dengan banyak tafakur sehingga hadir hati, sehingga mudah kita hadirkan hati kitanya saat kita masuk dalam salat. Mohon cukup berat payah ini. Menit dalam semayang hak bereh ham bereh. Orang tak boleh tu iram bereh ham bereh iblis dikaidam. Kah napah ke saknyo hanam cikak rakaat. Pada rakaat sunan. Hanam cikak kah naik ni udah leman. Kasat tak rat tain hanam cikak ka bereh. Nyesak kurung pa, nyesak kurung bereh bah tak tiga tu. Belubut truk pada ke hanam bereh-bereh ni. Jadi pantang tiga tak perut di iblisnya pe. Aci ke cuba berturut, nyo hanapah laju. Aci ke tiga pah haju. Makanya waktu tadeng nak solat tanya konsentrasi tanya penuh pada perbuatan yang akan kita kerjakan. Mengingat semayang juga, mengingat kasat tarat ta'in ni. Ini takbir ju dengan siap, insya-Allah beres. Cuma menyahana benar kakak kita teman-teman Allah. Ikut kerak rukuk tadi macam Allah. Kelebut. Ka rukuk gop sari tanya enam zultuh ke Allah. Kaji zikir tanya kelebutan. Ikut lu semayang Allah tadi sebelum semayang. Yang cara iblis nya perlu kebaikan katanya, perlu ibadat katanya. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui engkau dan sir engkau, sir engkau batin katanya, maka hendaklah engkau tawadhu zahir dan batin. Tanya dalam salat tawadhu. Kiban tanya tawadhu? Tawadhunya kan hati, sifat hati. Kita merasa sangat rendah di hadapan Allah. Kita merasa tidak berpunya apapun di hadapan Allah Ta'ala. Nya yang kita rasakan. Tanya tajak udunya hana tabah mesti urat bening. Sehingga hati tawa tanya sapu citan tabah. Yang merasa rendah. Sedangkan dosa berlumur, keadaan kitanya yang penuh dengan kelalaian sehingga merasa sangat rendah tanya di hadapan Allah Ta'ala. Merasa hana sapuna. Batin zahir kitanya juga demikian. Anggota tubuh kitanya kan. Nya juga tidak membanggakan, tapi kiban yang lagi giu tunduk oleh Allah menanta tunduk sehingga gekeun tawadhu zahir dan tawadhu batin. Jadi punya tawadhu zahirnya tetap anggota tanya hana nging tiga tahu, hana bergerak tiga tahu, garu hidi gatai cikana saja dengan sembahyang hana menang, tapi tetapkan anggota tanya. Itu juga salah satu daripada bentuk tawadhu zahir gekeun. Perhatikan bagaimana keadaan engkau ketika berada di hadapan seorang raja. Coba kita perhatikan, kira-kira menyotanya dengan berhadapan di raja kiban. Apakah kita garu di kejungki punyung le kamu no le kamu, apakah menang? Nagat adab. Nya raja dunia le, pulau raja akhirat, dunia akhirat menjadi raja. Allah kan siro raja. Raja di atas raja. Ya, tidak ada perbedaan antara Allah Azza wa Jalla dan para raja. Hana beda artinya raja, nama raja. Bahkan Allah Ta'ala raja di raja Adam. Arti tidak ada perbedaan hino yang keguyu praktekkan bak gedanyo adab saat kita berhadapan dengan Allah. Seluruhnya adalah hambanya. Mandum-mandum hamba Allah mandum. Yang mana Allah Ta'ala itu kan sebagai raja. Maka apabila engkau melakukan yang demikian itu, maka janganlah engkau menjadi pendusta. Apabila kita melakukan salat benar, bejit salat itu kita menjadi pendusta dalam salat. Ketika mengucapkan wajjahtu wajhiyya, aku hadapkan akan wajahku. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda. Kemana ini? Aku hadapkan akan wajahku lilladzi bagi zat yang menciptakan langit dan bumi. Lalu hadap wajah lun bagi zat yang menciptakan langit dan bumi. Wajah itu dua. Wajah zahir kita hadapkan ke Kaabah, itu karena perintah syariat. Wajah batin kita mengingat kepada Allah. Nya wajah kan wajah lahirnya langsung menuju berhadap kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu tidak berbentuk, tidak bertempat. Maka menyamanan wajah batin menghadap Allah, wajah zahir menghadap Kaabah. Itu karena syariat. Rumah kadang-kadang tanya wajahtu wajhiyya, aku hadap akan wajahku bagi zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu ingat taju yang mana go golong go bere hebat nyo golong pah je golong bere yang kau menang, tapi hati guna dah pegang tanya dah hadapkan yang kau juga anggap dusta. Cuma kan tulis yang kekut lu hadap wajah lu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Latih tanya nyo kena yang kagada hana merupuk dah, bahkan merupuk ini dalam sembahyang yang kau menang. Nyuku juga anggap mendusta. Makanya
cara khusyuknya ini mengingat akan makna daripada bacaan katanya. Dan pada perkataan engkau lah, dah perkataan katanya hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Nyahinan berkatakan hanifam. Hanifam muslimah akan sebagai agama yang lurus. Muslimahnya menyerahkan diri. Ini ada aku hidrat menyerahkan diri kepada Allah Taala. Hai taslim muslimah muslim menyerahkan diri kepada Allah Taala. Tapi artinya hanya menyerahkan diri kepada Allah Taala. Hukuman kepada makhluk. Nyokonyo saat hana depu makna tapi baca laju walaupun betul. Tapi bertolak belakang dengan hati katanya. Wa ma ana minal musyrikin. Tidaklah aku itu daripada orang yang mensyarikatkan Allah. Hati kan mensyarikat bak khusyuk ilai. Walaupun kan mensyarikat bak menduakan Tuhan, tapi mensyarikat bak mengingat Tuhan. Tengah tak ingat Allah, tengah tak ingat dunia. Yang kan musyrik dikun. Walaupun kan musyrik kafir. Ini terfikir dah kan musyrik kafir betul. Mandum syiriknya ini kan syirik kafir betul. Persekutuan yang terjadi dalam ibadah itu adalah namanya syirik. Cuman persekutuan yang terjadi dalam akidah itu juga syirik. Syiriknya syirik ada iman tu. Mana? Wa ma ana minal musyrikin. Yang ananya baik tendang pada dah baca. Walaupun nalih kena wa ma ana minal musyrikin. Nya kena teglang alih. Tapi je punya tersambung yang baik tak panjang. Menyo hana tersambung sangat panjang. Ya zamir ananya. Menyo dalam Quran nam tulis tanda bulat tak ada halih. Nyo tengah dah baca Quran meri ju tanda bulatnya tandanya baik panjang aja. Nya menanti dalam undang-undang tajwid. Yang tuk guna berbeza sagai. Lafai ananya dengan lafai inna dan anna yang berbeza. Makanya kebuh halih ji. Kecuali hantruk su dele hanifam muslimau wa ma ana. Nya jid panjang. Nya dah ulang lah. Wa ma ana minal musyrikin. Nya jid nah panjang. Yang kejip nya tapi sagai panjang ji. Nya tersambung hana. Dan perkataan engkau lah. Lam tutu tanya nya sabah tu. Baik dusta ke berah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak pegah semayang katanya, ibadah katanya, udip dan tanya bagi Allah. Tapi tanya pakai badan ti, nyo ko juga anggap sulit, nyo dusta anggap. Ang kecil tanya semayang kalang kok jai dah semulit. Nyo kan? Nya semulit enggak tahu, semulit ke Allah. Walaupun hana sulit ke manusia kan. Kita sedang berdusta dalam salat. Kan? Perhatikanlah sungguh-sungguh. Maka coba kita perhatikan sungguh-sungguh. Janganlah sekali-kali perkataan itu menjadi dusta. Maka itu akan menjadi sebab kebinasaan engkau. Maka akan binasa. Makanya solat itu tidak ada harganya apabila solat itu hambar. Hana makna sapu, hana ingat sapu dalam solat. Atau hana faedah sapu. Nyan ban. Nyujid etno je mentang takun. Enan tanda je. Putrana kira-kira yang perlu tanya. Jadi yang ke inti je hino tak pegah. Dalam solat itu cobalah kita perhatikan apa yang kita baca, siapa yang kita berkomunikasi, sedang bagaimana kita sekarang, siapa yang kita hadap, menanjuji, beringat tu. Baik tanya pun datang dalam sembahyang kagak ada ingat tersalum juga baru ingat dulu. Hai hana ingat kepada sembahyang. Wate hana ingat tu hinan ke heruluh sembahyang katanya enggak anggap. Walaupun kedeh syarat rukun kana mandum, tetapi saat hana khusyuk sangat ubud nilai ini. Lagi tubuh cukup tari ke pun teman tubuh tari nyawang ke hana udip. Tak tari tak tahajud punya hana nyawang ho tak kebah kalang kubur tak kebah hana saya pengeli hanya menanti. Maka kita kebalah oleh Allah Taala sembahyang tanya bagi patung-patung tu tidak ada nyawa. Kenapa? Karena memang tidak ada khusyuk. Ataupun nyawang berlakunya karena khusyuk berlakunya. Penting tak dia ji. Pengaruh haji. Maka kita pegah pakan urungnya nilai perbuatan keji sampai ke puput. Hai keji dan mungkar kan sampai ke puput. Sembahyang tiga kaunya, sembahyang sunat, sembahyang fardu, yang ke solatnya itu belum sempurna. Kebukan merempak kesempurnaan solat kan lewat khusyuk. Nya khusyuknya ke tingkat yaitu hajian. Kabeh sip syarat, sip rukun, mandum-mandum kabeh baru sabote nak kesempurnaan solat iaitu dengan khusyuk. Maka payah. Makanya Allah hana tanggung-tanggung waktu menjanji. Urang khusyuknya syurga Firdaus gebi. Syurga Firdaus itu syurga yang paling tinggi daripada seluruh syurga-syurga. Nya kebegah dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, nya syurga para nabinya, tapi gebi isi danya. Nya syurga para nabi. Syurganya terletak di tengah-tengah seluruh syurga.
dan syurganya menjulang tinggi melewati daripada syurga-syurga yang lain, dan juga tempat yang Allah Ta'ala persiapkan bagi hamba untuk berjumpa dengan Allah, bagi hamba yang masuk syurga juga di syurga Firdaus dan syurga lain. Di syurga Firdaus yang tempatnya adalah Hadiratul Qudus, menanda buah kitab. Jadi makanya tinggilah derajat orang yang salat dengan khusyuk. Kok tinggi derajat Allah Ta'ala? Sejauh mana kita yang khusyuk, kita yang perhatikan, artinya menuju sejauh mana beres sembahyang kita, sejauh itulah kita dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Namun sejauh mana rusaknya salat kita karena tidak ada khusyuk, maka seukuran itulah terjerumus kita dalam perbuatan keji dan mungkar. Salah kan tidak salatnya. Yang kerja ukuran ini, tolak ukurnya itu bukan pada mengerjakan salat, tapi pada menyempurnakan salat. Sejauh mana dia sempurnakan salat, maka sejauh itulah dia akan terbentengi dengan kejahatan-kejahatan. Tapi sejauh mana dia lalai daripada salatnya, maka seukuran itulah dia akan terjerumus kepada maksiat-maksiat. Makanya yang timbul pertanyaan katanya sabi kiban sembayang sabi-sabi maksud pun puhan punuh maksud iman karena rupanya sembayang yang kurang tepat, kurang beres. Lagi kita juga buka cobaan dari Allah Ta'ala lah mudim, cobaan beri susah lagi je. Coba introspeksi diri, mungkin ada sesuatu yang salah dalam kehidupan tanya. Baik tak salah kau pergi lain, draw teman tak salah. Makanya dicoba Allah nyomono tiba salah. Tak berada rezeki anak pas lagi. Mana pas rezeki masa yang membetulkan. Benarlah kira-kira tak berada. Maka sama-sama kita perbaiki sembahyang kita agar ibadah kita lebih sempurna. Kajian itu. Kajian memang kajian cuman pelita tanya tiba cuma masalah khusyuknya dibuat cara terpelara. Bekna sempurna yang lain. Bekna sempurna yang lain. Berat. Memang berat. Berat hat memang. Yang ke di antaranya lagi bunuh dah berkah pun. Itanya dari wudu kan baik Nabi celah ke syaitan. Sempurnakan wudu. Baik itanya pi dalam wudunya contoh menanda begahnya salah satu daripada menghilangkan khusyuk udanya. Mulai datung sembahyang pun tak begah haba sampai habis tung sembahyang. Nya salah satu penghambat khusyuk dalam solat. Karena pakan hati kita hambar. Gedanya pada bunuh tengah tatamong dalam ibadat. Padahal harus ingat tanyanya kat ibadat. Kata tengah tak ibadatnya sampai dalam sembahyang lagi nyantit mengetahui bacaan solat, mengetahui posisi kita sedang berhadap dengan Sang Raja pencipta segala-galanya hingga Allah beringat menan teringatnya yang hana makanya menyebabkan hati kita lalai. Tapi menyotingat insya-Allah anda layati itu walaupun tu mesti perlu pikiran tanya lain kumpulkanlah mesti perlu dalam lain kumpulkanlah. Hanya ke beringat hati tanya kepada siapa yang kita berhadap, ingat kita tanya bahawa apa yang kita baca, dan insya-Allah akan terbentuk khusyuk. Anggota bertetap, anggota zahir, anggota batin juga demikian. Zahir bertetap, batin baik gerak meni dalam solat. Yang pertama, yang kedua batin, baik ingat ke deh. Cuma bagaimana cara mengingat siapa yang sedang kita hadapi, siapa yang sedang kita berdialog, berkomunikasi. Kira-kira orang yang tak berkomunikasi lagi getanyo, apabila getanyo hana fokus kepada getanyo berkomunikasi, kira-kira nak adab dan nak gad ke getanyo, benarlah. Insya-Allah menyunan natingan tu akan terbentuk sedikitnya, akan terbentuk khusyuk getanyo. Itanyo kenyo ya hana tingan, sembahyang takbir aja lagi na ju. Meno ke sabi-sabi, uro malam menan sabi sembahyang. Tak tahajud lagi nya. Kakak berlakunya nilai bagi Allah Ta'ala. Makanya perlu perbaikan dalam solat. Ini apabila tengok berujuk menyuat tiba. Lagi nak pergi banyak. Berarti dalam sembahyang berarti tak banjir lagi dibuka janyonya. Yang ke cuma banyak wuduk lagi hang batu wuduk dah berhabar. Namanya makro kurang ke tijinya. Cuma kecuali penting payah bak nak pegah, mesti payah pegah hanya baru pegah. Menyo hana-hana perle pegah pun dah pegah mari. Cuma lalu ke mana dah berempat dengan rahim menokon kan 3 lemtung sembahyang kayak berhabar. Nya sampai tambang dalam sembahyang dari itu imun eleh mudah pegah untuk habis tung sembahyang hana habari. Bodoh dengan tung sembahyang haba yang ke mana model saya. Padahal yang pantang terpantang je leh dengan tung sembahyang. Walaupun han batu sini tanya batu sembahyang dah batu wuduk tu man dah berhabar hana batu wuduk berhabar. Cuma gak wuduk tanya hana gak sih. Hai kakurung ke gaduh dah berhabar dengan kakurung ke. Kajianlah wallahu a'lam bissawab.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala